Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alhimna shawab wa jannibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk kajian kita. Mohon maaf sebelumnya sudah sempat vakum selama kurang lebih 1 bulan. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar kita. Semoga istiqomah kembali dalam menyimak, semoga istiqomah kembali dalam mengkaji, semoga istiqomah kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di halaman 209 di Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab menerangkan tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas nabi dan ucapkanlah salam, ya, dengan ucapan salam. Ini ayat tentang motivasi bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendengar kurang lebih dari cucu Mbah Maimun atau Gus Rojih itu beliau pernah menyampaikan bahwasanya saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat, saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita haji, Allah tidak sholat, Allah tidak zakat, Allah tidak haji. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah pun juga bersolawat. Begitu juga mengajak para malaikat-malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi. Mestinya kalau kita ingin bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat dengan Nabi, senantiasa dekat dengan Allah, mestinya banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadisu fi fadliha wal amri biha aktsaru min an tuhsor. Dan hadis-hadis tentang keutamaan sholawat, perintah untuk bersolawat itu banyak, tidak bisa dihitung. Maksudnya saking banyaknya ya walaupun bisa dihitung, tapi ya kalau disebutkan semuanya sangat banyak sekali. Walakin nusyiru ila ahrufin min dzalik, akan tapi kita di sini Imam Nawawi menyampaikan mengisyaratkan itu beliau akan menyebutkan daripada sebagian daripada hadis-hadis tersebut, tambihan ala ma siwaha, yaitu sebagai pengingat atas hadis yang lain, wa tabrikan lil kitab bi dzikriha, dan selain itu mengambil berkah daripada menyebutkan keutamaan sholawat pada kitab yang beliau karang ini. Jadi mengambil berkah itu bisa saja mengambil berkah dari ayat Al-Quran, mengambil berkah daripada hadis. Nah, di sini beliau mengambil berkah, mengharap keberkahan sebuah kitab, yaitu dengan mencantumkan keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawaina fi sahih Muslimin an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kami Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku dengan 1 kali solawat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya solawat tersebut sebanyak 10 kali. Solawat daripada Allah itu artinya adalah rahmat. Kalau kita ingin selalu dapat rahmat Allah, niscaya kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Sekarang orang itu ingin semuanya itu pokoknya kasih sayang, semuanya itu pokoknya harus ramah, semua itu harus
menebar kasih sayang. Bagaimana kita bisa menebar kasih sayang sedangkan kita tidak mengenal manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai penyebar kasih sayang di seluruh alam ini ya. Nah itu Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin gitu. Kadang-kadang kita menebar kasih sayang kepada makhluk tapi kita tidak kenal dengan yang hakikat kasih sayang sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Jadi di sini kalau sholawat ya, kalau di sini artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membalas sholawatnya itu 10 kali, maksudnya Allah memberikan rahmatnya kan begitu. Warwaina fi sahihi Muslimin aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Imam Nawawi meriwayatkan juga di kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali sallallahu alaihi asyra. Maknanya juga sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat kepadanya itu 10 kali. Warwaina fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, orang yang paling utama, orang yang paling terdepan kepadaku di hari kiamat itu orang yang banyak bersolawat atasku. Jadi kalau kita di dunia nanti kita yakin ada akhirat, kalau kita di dunia banyak sholawat, di akhirat kita bersama dengan orang yang senantiasa kita baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Janjinya Nabi begitu, orang yang banyak sholawat nanti bersama ke orang yang paling berhak dekat denganku. Qala Tirmidzi wa fil babi an Abdurrahman bin Auf wa Amir bin Rabi'ah wa Ammar wa Abi Talhah wa Anas wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Ini ternyata yang meriwayatkan banyak sekali. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah bil asanidis sahihah an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt? Qala yaqulu balit qala inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Imam Nawawi meriwayatkan di Sunan Abu Dawud, di Sunan An-Nasa'i, di Sunan Ibnu Majah dengan hadis yang sahih, dengan riwayat hadis yang sahih dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa sesungguhnya hari yang paling mulia di hari-hari kalian, atau hari-hari kalian yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Maka berbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat gitu loh. Karena sholawat kalian itu dihadapkan kepadaku, disowankan kepadaku. Para sahabat itu penasaran, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kita itu disetorkan kepada engkau sedangkan engkau misalnya sudah wafat, sedangkan engkau misalnya sudah ila rafi yantakil ila rafi intaqala ila rafiqil a'la, maksudnya itu telah wafat dan begitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu menjawab bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi itu jasadnya para nabi. Jadi ya walaupun seorang nabi itu sudah meninggal kan begitu, tapi ternyata jasadnya itu masih utuh, tidak ada yang berani memakan atau menghancurkan jasad para nabi itu. Tandanya bahwasanya nabi itu ketika sudah wafat pun juga masih diberikan laporan siapa saja yang bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qutu aramta bi fathid ra'i wa iskanil mim wa fathit ta al mukhaffafah. Qala al-Khattabi asluhu armamta fa hadzafu ihdal mimaini wa hiya lughatun li ba'd al-arab kama qalu dzaltu af'alu kadza ay dzalatu wa fi nadhaira lidzalik. Aramta bisa armamta juga bisa riwayatnya. Wa qala ghairu innama huwa arammat bi fathir ra wal mim musyaddada wa iskanit ta ay arammatul izam. Wa qila fihi aqwalun ukhra wallahu alam. Ya itu sebuah riwayat aja, ada yang mengatakan aramta, ada yang mengatakan armamta, ada yang mengatakan
aramats, sama aja artinya bahwasanya ketika Nabi sudah intaqala ila rafiqil a'la, itu bagaimana sholawat kita itu di hadapan kepada Nabi distorkan. Warwaina fi sunan Abi Dawud fi akhir kitabil haji wa fi bab ziyaratil qubur bil isnadis sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Imam Nawawi juga meriwayatkan di Sunan Abu Dawud di akhir kitabul hajj tentang ziaratul kubur dengan salat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku itu tempat foya-foya, tempat hari raya, dan berselawatlah kalian atasku karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kalau kita bersolawat sejauh berapa ribu kilometer ini kita ke makamnya Nabi gitu, ketika kita bersolawat di sini pun juga didengar oleh Nabi, begitu. Makanya kita nggak usah ngoyo sekali, walaupun kita juga kalau rindu ya umroh, kalau lebih rindu lagi ya kalau ada kesempatan haji. Tapi sesungguhnya jarak itu bukan penghalang antara orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Kalau ada penghubung itu ya kita penghubungnya adalah bersolawat, berbanyak solawat, kan begitu. Warwaina fihi aidan bi isnadin sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Imam Nawawi meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang pun yang bersalam, mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku sampai aku menjawab salamnya. Kalau seluruh alam dunia ini berselawat kepada Nabi, apakah mungkin? Mungkin saja. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika kita memperbanyak sholawat, memperbanyak salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sholawat dan salam kita itu didengar oleh Nabi dan dijawab salamnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang kita benar-benar seorang wali, ketika kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengar jawaban sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawaban indah mulia, jawaban atau suara indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas sholawat kita. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.